besar, Habib. Dikasih aja stempelnya. Ada yang bayar 400 juta, 500 juta. Ente Bang Haji nggak usah bayar, gratis. Ilmu ngelek-elek PWI, ngelek-elek Iman, ngelek-elek Pulau, tinggal diinam oleh Gusti Allah, bukan karena seorang Abbas, bukan karena seorang Imaduddin, di belakang Imaduddin Abbas ada kersane Gusti Allah. Ki sampean kudu paham. Gus Dur dibilang buta mata, buta hati. Padahal Gus Dur Allah perlihatkan min jumlatil auliya. Wali Gusti Allah. Tausiah kebangsaan bersama Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia kepada Dr. Ki Haji Abbas Billy Yakshi MA, Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia, dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, ashabal fadail, sepuh bini sepuh, wabil khusus sahibil bait Kiai Rizal sebagai Ketua PWI Laskar Sabilillah Provinsi Jawa Timur, aqallallahu baqa'ah. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Para ulama, para kiai, wabil khusus sahibil fadilah Kiai Al-Hajj Raden Oma Irama ingkang kula hormati. Beliau itu terah dari Sultan Ageng Tirtayasa, maka beliau ada julukan Raden. Sultan Ageng Tirtayasa itu termasuk salah satu cucu daripada Sultan Abdul Mafakhir, dan beliau itu Abdul Mafakhir cucunya Sultan Hasanuddin. Jadi kalau beliau dari Sultan Hasanuddin, kalau saya dari Sultan Muhammad Tajul Arifin Sunan Pasar, yang seterusnya ke Syarif Abdul Karim yang ada di Yogyakarta, yang sempat kemarin diba'alwikan, dibinyayakan oleh orang, itu mbah saya. Makanya saya yang jadi cucunya ngamuk-ngamuk. Wassalamu Muhammad. Jadi wayajibu al ngamuku. Mungkin apa badan? Le panjenengan niku mbae panjenengan ada yang memalsukan panjenengan ingkang dados putunipun ngamuk napa mboten? Ya berarti sami kaling kula. Jadi salah satu rukun perjuangan niku ya al ngamuku niku. Para cerek, para sedulur. Jadi beliau itu masih orang tua saya. Beliau cuma beda arah, kalau keluarga saya arahnya ke pesantren, kalau beliau dakwahnya lewat musik. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Yang kula hormati As-Sayyid Al-Karim Sayyid Zulfikar Asy-Syaibani Al-Hasani. Beliau dari Sayyidina Hasan, kalau saya dari Sayyidina Husain, jadi saya adiknya beliau. Makanya kula mboten wantung tiyang peken niku. Jane kula ngalaken tiyang peken ki saged mboten wantun margi Kang Mas kula niku. Para sederek, para sedulur, PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia. Mungkin panjenengan banyak yang pada pengen tahu faktor daripada
didirikannya PWI. Gagasan mendirikan PWI dan Laskar Sabilillah meniko adalah gagasan kulo secara pribadi. Para syarek, para dulu, keinginan itu sudah ada sejak dulu. Cuma pada waktu itu saya matur teng Gus Dur ngendika, Gus mangkerin. Napa sebabnya? Lho sampean iku tiange galak. Lho nang wong NU ne ekstrim terus ngoten. Lah niku Gus Dur khawatos juga ekstrim. Mboten ya niku kan mboten aturane. Mangke. Ada waktunya. Ya ampun kula tak manut teng Gus Dur. Akhirnya para syarek pas ada polemik nasab Ki Imaduddin Al-Bantani waktu itu langsung mengundang beliau untuk datang ke rumah Ki Imad. Kenapa sebabnya mengundang beliau? Karena di kampung saya sendiri itu memang yang namanya Ba'alwi dan Habaib itu sudah banyak tahu bahwa mereka bukan dzurriyyatur Rasul. Itu makanya ada beberapa Ba'alwi dan Habib di sana di Buntet itu, tapi mereka nggak berani ke golongan kita itu. Dan mereka tahu diri. Tapi lain perkembangannya itu ketika di luar. Kok sangat luar biasa sekali. Bahkan sangat-sangat merugikan sekali dan sangat-sangat berani sekali sehingga saya itu sangat kaget sekali waktu itu. Saudara-saudara sekalian, jadi saya waktu itu ke Imad dipanggil sama saya, diundang, Kiai, iya, sampai kok mengatakan gini mana dalilnya? Saya konfrontir, mana kitabnya? Saya terus terang saya tertarik. Kalau memang betul katakan betul, kalau memang salah katakan salah. Qulil haq walau kana murran, saya bilang. Akhirnya alhamdulillah saya bertemu dengan Ki Imad, saya diberikan kitab waktu itu, kitab nasab untuk awal itu adalah 19 judul kitab. Dan pada akhirnya secara berturut-turut 23 judul kitab terus sampai 10 kitab, 3 kitab sampai detik ini saya masih mengakses, termasuk ada beberapa ajaran-ajaran Ba'alwi yang sangat melenceng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah kitab Ghayatul Qasdi wal Murad fi Manaqibil Imam Al-Haddad. Ini kita harus tegas. Saudara-saudara sekalian, akhirnya saya ngobrol, saya pelajari, nanti Kiai tak pelajari nanti. Saya bertemu dengan beliau berkali-kali. Saya waktu itu belum kenal siapa-siapa, hanya kenal Ki Imad. Akhirnya begitu saya pelajari, kata Ki Imad, Gus gimana? Apa sudah selesai? Saya bilang belum Kiai, nanti belum selesai, belum menemukan kesimpulan. Saya belum bisa membenarkan sampean atau belum. Akhirnya begitu satu waktu saya baca rampung semuanya, saya menemukan kebenaran. Setelah dikaji ternyata kesimpulan saya apa? Kesimpulan saya Ki Imaduddin benar. Akhirnya saya mengatakan, Kiai, shadaqta Kiai. Alhamdulillah, sudah. Sampean nanti akan ada misi untuk masalah itu, saya akan buat kendaraannya. Umat Rasulullah jawab, Kanjeng Nabi meniko Kanjeng Nabi meniko, ini harusnya berapa kali? 1. Jadi artinya kalau di framing Fakih Mukaddam itu 70 kali, seolah-olah Fakih Mukaddam lebih hebat daripada Kanjeng Nabi. Inilah gaya Yahudi. Sungguh mereka itu jadi umatnya Kanjeng Nabi, tapi mereka tidak ingin kalah dengan Kanjeng Nabi. Terlalu. Faham? Nah niku bahasa sesepuh kita begitu terlalu. Mungkin apa mboten? Lah sekarang bagaimana hukumnya orang yang mengaku dirinya Mi'raj? Lek ono ning Malang wong sing ngaku-ngaku Mi'raj itu piye hukumnya? Al-Imam Qadhi Iyad wal Imam Syarafuddin An-Nawawi wal Imam Ibnu Hajar Al-Haytami wal Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi ngendika manidda'a annahu urija bihi ila sitratil muntaha faqad kafara. Sapa wong sing ngaku-ngaku pernah dimi'rajaken marang Gusti Allah ning sitratul muntaha faqad kafara. Wong malang kafir. Na'udzubillah min. Bahaya apa mboten? Bahaya apa mboten? Bahaya. Dibiarkan apa harus dihentikan? Sampean sing dadi pengurus NU wis wani ora kecing meneh. Paham? Itu ada dalam bukunya. Apa sebabnya? Sebab kata Al-Imam Ahmad An-Naqsabandi mengatakan bahwasanya saudara-saudara sekalian, yang namanya Mi'raj itu termasuk daripada mukjizat. Mukjizat itu termasuk daripada al-khirqah, keluar biasaan. Al-khirqah itu keluar daripada jauharatun nubuwah, mutiara kenabian. Jauharatun nubuwah itu keluar daripada khususiyatun nubuwah, keistimewaan kenabian. Khususiyatun nubuwah tidak pernah Allah berikan kecuali kepada para nabi, al-insanul mukhtar.
Khususiyatun nubuwah hanya untuk para nabi yang menurunkan mukjizat, menurunkan mi'raj dari artose leono wong aku mi'raj. Berarti sama dirinya dengan mengaku nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak tobat bisa kafir. Paham? Paham? Paham. Sama dengan mengaku nabi. Yang jadi masalah Ba'alwi Habaib sejak dulu paling sering, paling getol nyerang nabi palsu. Betul? Ahmadiyah, Gulam Nabi Ahmad disangkanya nabi palsu, ngaku nabi, dibredel sampai dibokor. Di Bogor terjadi penyerbuan markasnya. Itu dilakukan oleh Ba'alwi. Termasuk juga ada lagi Ahmad Musaddiq ngaku jadi nabi. Wonten meleh. Dan niku adalah yang wedo sing ngaku-ngaku nabi. Lia Aminuddin niku mung ora mung ngaku nabi tok, niku malah ngaku malaikat Jibril. Mula pada waktu Lia Eden niku mlebu teng mall, teng pasar, niku tumbas BH, niku terus yang kampung kayak Jibril lagi tuku kutang lho. Iku sing paling bredel niku adalah Ba'alwi paling kenceng nggih. Dinapa mboten? Ono meneh, yaitu adalah orang yang mengaku nabi agama Jasun, Jawa Sunda. Nabine jenenge Tugimin. Kira-kira lek panjenengan duwe nabi Tugimin selawatan saya Zulfikar niku sekecon apa mboten marem mboten? Oh, saya Zulfikar niku suwantene sekecon niku nek nabine Tugimin ya gak genah. Sallallahu ala Tugimin. Sallallahu ala Tugimin dasmu gundul. Kenapa mboten? Kenapa mboten? Ini biasa yang menyerang adalah Ba'alwi golongannya Habib. Ternyata Gusti Allah buka sedoyo. Ternyata mereka menganggap mbahnya Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan menganggap lebih hebat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lebih sesat daripada Ahmadiyah. Ini bahaya bagi Nahdlatul Ulama, ini bahaya. Ojo ngomong gak bahaya sampai jadi pengurus NU dosa sampai marang Basim Asy'ari sampai bakal ditekoi sampai. Gini apa mboten? Wis saiki muhibbine pripun? Hukum muhibbine. Seumpami wenten tiang Malang, seumpami tok aja melotot-melotot ning aku. Seumpama tok ana tiang Malang margi remen marang Ba'alwi marang Habib percaya ana Faqih Muqaddam bisa mi'raj, ana Habib Abdullah bin Al-Haddad saged mi'raj. Niki hukume muhibbinipun pripun hukume? Al-Imam Syarafuddin An-Nawawi, seorang ulama besar mujtahid mazhab Syafi'i, mengatakan mani i'taqada anna imra'an ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam urija bihi ila sidratil muntaha faqad kafar. Karena mi'raj itu Nabi Rasul pun enggak pernah dimi'rajkan kecuali Kanjeng Nabi. Sapa wonge yang memiliki keyakinan ada seseorang setelah Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah ke sidratul muntaha, maka muhibbin dan orang yang mempercayai itu sudah kafir. Maka di sini para ulama Madinah termasuk ulama Mesir ono sing menghukumi orang-orang yang mengikut akidah Ba'alwi qadir taddu an dinihim. Mereka sudah murtad dari agamanya sampai ada ulama ekstrem semacam itu. Inilah orang NU harus dilindungi. Masyarakat harus melindungi. Maka ketika pengurus NU gak wani, pengurus NU gak gelem bergerak, gak gelem melindungi, maka perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah izinkan kami untuk melindungi Nahdlatul Ulama. Wassalamualaikum Muhammad. Karena kami juga orang-orang NU. Kina mboten? Paham nang mboten? Kina mboten? Good. Iki kula santri sampun serak terus niki insyaallah sesepuh teh supados serat niku nggih. Monggo sing penting kula titip malam sejarah, ayo bareng-bareng bergerak bela agama, bela negara, bela bangsa. Mudah-mudahan wonten manfaat dunia akhirat. Hadza wa ufawwidu amri ila Allah wallahu basirun bil ibad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya terima kasih kepada Romo Kiai Abbas atas motivasi dan semangatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin, berikutnya tausiah kebangsaan yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Raden Roma Irama. Kepada beliau dipersilahkan. Beliau ini sesepuh PWI Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin tayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Al-mukarramun para alimin ulama, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan, Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, kalau saya panggil beliau Gus Abbas Buntet. Yang kedua Sayyid Zulfikar, dan mohon maaf yang tidak bisa sebutkan satu persatu para alim ulama karena nggak ada catatannya di sini. Saya ingin menyapa Forum Silaturahmi Ta'mir dan Masjid Mushola Indonesia, Fahmi Tamami, juga PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia. Saya mau tanya, di Malang ini ada fans Roma enggak? Alhamdulillah. Di Malang ini ada fans Soneta enggak? Alhamdulillah. Fans of Roma and Soneta disingkat Forsa. Forsa ini ada dua kelompok, struktural dan non-struktural. Kalau yang struktural berseragam dan terikat oleh 4B, beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, dan berloyalitas. Siapapun orang yang menyintai, menggembari Roma dan Soneta, itu kalau disingkat Forsa. Kenapa nggih? Kenapa nggih? Oleh karena itu kalau saya bilang Forsa, tolong jawab, keren, bisa? Forsa! Forsa! Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Kenapa nggih? Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini, ku datang. Kini ku datang padamu, senyumlah. Sambutlah kedatanganku. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin hadirat, saya bangga, bahagia mendengar sambutan dari Ketua PWI Pusat tadi. Karena kenapa? Saya sangat sejalan dengan beliau. Pertama, untuk mempertahankan akidah umat Islam dan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang betul-betul teragenda secara TSM, terstruktur, sistemik, masif. Mereka mau menjajah Republik Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, betul-betul ini izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga akidah umat Islam Indonesia dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Amin Allahumma. Apa itu? Baik, tadi sudah begitu jelas dan gamblang tujuan didirikannya PWI, dan saya rasa umat Islam bahkan bangsa Indonesia wajib mendukung PWI. Setuju? Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya mau cerita, boleh? Kenapa saya sampai satu titik hakul yakin Ba'alawi bukan turunan Nabi. Ini ceritanya panjang. Ketika saya berusia 20 tahun,
Waktu itu saya masih menjadi remaja masjid ya. Ada satu tabligh ceramah agama di Masjid Ar-Rahmah di Tebet Timur, Jakarta Selatan. Nanti kalau siapa yang ke Jakarta, cari Tebet Timur. Di situ ada Masjid Ar-Rahmah, masjid lama, masjid tua. Itu tempat saya nongkrong-nongkrong dulu masih remaja di situ. Nah, ketika ada sebuah ceramah agama di sana, adalah seorang habib tabligh dan saya mewakili pemuda masjid waktu itu. Tabligh ini, habib ini bilang begini, "Hei, kalau ada seorang habib, anak habib, dia mabuk-mabukan, dia berzina, dia berjudi, dia mencuri, jangan kata apa-apa." Ini orang Betawi nih habibnya nih. Ojo muni opo-opo. Menengke ae ngono. Biarkan saja. Itu dia cucu Rasulullah. Dia ahli surga. Jangan dikata apa-apa, ojo muni opo-opo, menengai. Itu saya merasa terganggu dengan statement itu. Waduh, ini kayaknya bertentangan dengan al-Islam. Maka ketika giliran saya naik, saya bicara, alafu bib, anak koreksi antum. Setahu saya baca satu firman. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai manusia, aku telah menciptakan kalian dari seorang laki dan perempuan. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa itu aku jadikan kau bersuku-suku. Contohnya Indonesia, bangsa Indonesia. Tidak kurang dari 700 suku lebih. Bayangkan, ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Gimana bang? Apa perintah Allah? Lita'arafu, saling mengenal. Lita'arafu, saling menghormatilah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ketinggian derajatmu di sisi Allah bukan dari mana bangsamu, bukan dari tinggi berapa jabatanmu, bukan dari berapa banyak hartamu, tapi sebanyak apa takwamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la fadla li 'arabiyyin 'ala ajamiyyin illa bi taqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab kecuali takwa. Gitu Beb, saya bilang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, al jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hasimiyan. Surga itu buat orang-orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi, dan neraka untuk orang-orang ahli maksiat walaupun dia sayyid Bani Quraisy, Bani Hashim, yang ini keturunan Nabi semuanya. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Lau anna Fatimah bint Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah bint Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Inilah al-Islam, dinul khalis. Rasulullah SAW adalah seorang nabi yang demokratis, tidak nepotis. Faham? Ini saya sampaikan. Ramai itu masjid malam itu. Wah, ini Bang Haji ini. Waktu itu saya sudah mengcounter mereka. Arti bukan mengantar. Mengapa? Mengadakan apa? Perbandingan seperti itu. Besoknya dipanggil saya Gus sama sesepuh Habib. Yang notabene bapaknya juga. Oma, ente ngomong apa semalam di masjid? Saya jelaskan bla 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 bla. Habis ada Habib ngomong begini, maka saya jawab bla 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 bla. Mohon koreksi Habib, saya bilang. Apa dia bilang? Yang ente katakan semuanya benar, nggak ada yang salah. Tapi tolong ucapan kayak gitu jangan disampaikan lagi kepada umat di mana-mana. Cukup di situ aja semalam aja. Kenapa Habib? Agar tidak mengganggu ukhuwah Islamiyah. Ini astagfirullahaladzim. Saat itu saya sempat berpikir mungkin benar juga ya. Dan saya lihat waktu itu belum terlalu berbahaya ini Mbak Alwi ini. Oke, makanya saya telenai di perut tuh.
sampai umur 78 tahun sekarang ini. Berapa tahun? Dari umur 20 sampai 78. 58 tahun saya pendam dalam perut kelakuan Mbak Alawi itu. Dan saya melihat dalam perjalanan saya ini. Saya dulu pemain musik di dua dunia. Pada satu malam minggu saya main band dengan lagu-lagu barat. Dan pada malam minggu lain saya nyanyi lagu-lagu orkes Melayu dengan lagu India. Tumpah sai, kayak gitu. Jadi yang saya tahu Habib dulu itu banyak tukang orkes. Pemain suling Habib, pemain mandolin Habib, pemain gitar Habib. Yang joget Habib juga. Pada mabuk. Joget mabuk. Ini gue cerita pengalaman, Beb. Pengalaman saya nggak mau kata orang enggak, yang saya alami. Nah, itu Habib yang dulu muda mabuk itu. Beberapa tahun yang lalu ketemu saya sudah bersorban, berjubah. Tapi masih mabuk. Wallahil azim. Tidak kata orang, ini semua yang ceritakan pengalaman saya. Pengalaman saya sendiri. Ente keren banget, Wi. Namanya ujungnya Wi, nggak usah saya bilangin nama siapa. Wi, lo jadi ulama, Wi. Iya biasa dah. Kok mulut lo bau minuman sih, Wi? Emang apa? Gua minum masuk aja di air putih. Pengalaman saya dengan Habib ini. Satu saat, ini memang teman saya Habib melulu zaman dulu, zaman muda itu. Ya. Saya main catur dengan seorang anak Habib yang diyakini waliullah. Bapaknya ini Habib Anu, nggak perlu saya sebut namanya, tapi populer di kalangan Habib. Habib Anu min jumlatil aulia. Saya nggak sebutkan namanya. Ini saya cerita kisah saya sendiri, saya nggak kata orang lain. Main catur, nggak lama azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang, Mat, namanya Mamat. Mat, sholat dulu ya azan tuh. Alah, ngapain sholat? Itu sholat bikinan njit gue. Tenang aja lo, nggak ada apa-apa, nggak usah sholat. Itu kelakuan mereka seperti itu. Ternyata begitu ada polemik nasab, mereka sering mengklaim kita nih ahlul bait, kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini Siti Sarah ini nggak percaya, ketawa, dia dipikir ini manusia biasa yang datang, padahal malaikat. Oh, mana mungkin, saya udah tua mau dikasih anak sama Allah, dia tertawa. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Malaikat itu berkata, "Hei, apakah kamu ragu tentang perintah Allah yang memberikan rahmat dan barakah kepada kamu ahlul bait? Innahu hamidum majid." Allah itu maha terpuji dan maha mulia. Nah, ahlul bait Nabi Ibrahim saat itu siapa? Satu, Ismail. Yang kedua, Siti Hajar. Yang ketiga, Sarah. 3 orang ini ahlul bait. Ketika punya anak namanya Ishak, setelah diberi anak, maka ahlul bait Nabi Ibrahim 4 orang. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Ini bukan ahlul bait Nabi Ibrahim. Nabi Yakub dan 12 putranya itu adalah zuriyah Nabi Ibrahim, itrah Nabi Ibrahim, alu Ibrahim, bukan ahlul bait Ibrahim. Paham? Nah, kalau Mbak Alawi gini hari yang udah sering ngaku-ngaku ahlul bait, lucu apa kocak? Ini memanipulasi Al-Quran. Makanya mereka berbuat sewenang-wenang karena di sana ada kalimat innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wal tahhirakum tatheera. Sesungguhnya Allah akan membersihkan dosa-dosamu dan akan mensucikan kamu sesuci-sucinya wahai ahlul bait. Bukan kejahatan apapun, karena mereka akan dibersihkan dari dosa dan akan disucikan sesuci-sucinya. Kalau kalian baca Al-Ahzab 28 sampai 33, jelas sekali bahwa ada satu kalimat, ya nisa'an nabi manja'an min kunna bi fasyatin sayi'atin yudha'af la adabu du'afain. Istri Nabi, kalau ada di antara kamu yang berbuat dosa yang nyata, azabmu 2 kali lipat. Ahlul bait itu.
Walaupun kalau berbuat baik pahalanya 2 kali lipat, tapi berbuat dosa kata Allah dia fine 2 kali lipat. Lalu Allah mengatakan kepada istri-istri Nabi yang notabene ahlul bait, apa kata Allah? Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyah ula wa aqimna shalah wa atina zakah wa ati'na Allah wa rasulah. Jangan kalian keluar rumah wahai istri-istri Nabi ahlul bait. Yang kedua, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan berkelakuan seperti orang-orang jahiliyah. Tegakkan salat, bayar zakat, taati Allah dan Rasul, baru innama yuridullahu yudhiba ankum rijsa ahlal bait, baru aku bersihkan kamu dari dosamu dan aku bersihkan kamu sesuci-sucinya. Paham? Dipelintir ayat ini sehingga dia mengaku sebagai ahlul bait dan dia bebas berbuat kemungkaran apapun sampai berani menzinahi istri orang. Ada di Malang yang begitu? Sekali lagi saya nggak mau kata orang, yang saya tahu ada. Kenapa? Dia berpegang kepada ayat ini. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti Kiai Abbas bilang tadi. Kenapa saya mengatakan hakul yakin? Ba'alawi bukan zuriyah Nabi. Begitu saya lihat tesis Kiai Imad, waktu itu saya masih netral. Artinya saya pengen tahu kebenarannya. Saya tunggu antitesis, makanya saya undang dari Ba'alawi, Ketua Rabitul Alawiyah. Siapa itu? Taufik Assegaf. Enggak datang. Saya undang Lutfi bin Yahya Pekalongan, juga enggak datang. Bahkan saya undang sahabat saya, Ustadz Rizik Syihab, juga enggak datang. Nah, akhirnya mereka membuat, tidak pernah berhasil sampai saat ini membuat antitesis. Itu sementara kupasan Kiai Imaduddin Utsman luar biasa. Dia seorang mujadid dunia Islam sedunia. Karena sampai saat ini tidak ada para nakobah, nasabah ya internasional yang bisa mengcounter mengantitesis Kiai Imaduddin. Subhanallah. Doakan beliau agar panjang umur. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Hidayah Allah kepada beliau. Dari sana saya undang doktor siapa ahli biologi? Bukan, Doktor Sugeng Sugiharto. Di podcast saya dia bilang dengan kemampuan dia, ilmu dia, dia mengatakan, Bang Haji, Ba'alawi ini mustahil keturunan Nabi. Mustahil. Dari DNA-nya, kalau Rasulullah DNA-nya itu J1. Ba'alawi ini haplogrupnya G, Bang Haji. Mustahil turunan Nabi, jangankan turunan Nabi, Arab saja bukan. Najwa Shihab tahu, seorang presenter terkemuka. Sudah tes DNA, hasilnya apa? Arabnya cuma 3%. Yang sekian puluh persen itu India, Kaukasus. Jangankan turunan Nabi, Arab saja bukan. Saya baca lagi itu, kalau sekarang nanti pulang klik HP-nya, apa itu? Family Tree. Family Tree genetika.com. Family Tree genetika. Klik, keluar tuh 183 Ba'alawi yang di Yaman dan di Indonesia haplogrupnya G. Bisa dibaca oleh dunia internasional. Lalu saya undang lagi Profesor Menahem Ali. Dia ahli filologi. Menyatakan bahwa yang namanya Hazar Maut itu asalnya dari nama seorang Yahudi yang hijrah ke sana bernama Hazar Mawet. Hazar Mawet akhirnya menjadi nama Hadramaut. Nah, mereka itu bukan turunan Nabi Ismail. Jadi bukan bangsa Arab. Mustahil secara filologi Ba'alawi keturunan Nabi. Nah, dengan rangkuman 3 disiplin ilmu inilah, maka saya menyatakan di podcast saya, Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, haqqul yaqin, Ba'alawi bukan turunan Nabi. Wassalamualaikum Muhammad. Nah, lalu beliau membentuk PWI. Wallahil azim, kita umat Islam wajib mendukung. Wajib mendukung. Kenapa? Gerakan mereka untuk menguasai Indonesia ini terstruktur, masif, sistemik. Dengan pembuatan kuburan-kuburan palsu. Tujuannya itu apa?
untuk memberi kesan kepada bangsa Indonesia 10, 20, 50, 100 tahun yang lalu. Tuh lihat bahwa Indonesia ini adalah milik Aulia Tarim. Lihat leluhur-leluhur kita ini, makam-makamnya di mana-mana. Yang kedua, mereka memalsukan atau mengklaim bahwa Wali Songo Ba'alawi, pahlawan-pahlawan Indonesia Ba'alawi. Diponegoro Habib, Imam Bonjol Habib, Tengku Umar Habib, semuanya diklaim Habib. Sampai-sampai Roma Irama mau dihabibkan juga. Lagi-lagi saya nggak kata orang. Satu Habib datang kepada saya telepon. Ini Habib ini sahabat saya. Bang Haji, ente tuh Habib. Nah terus, aneh tahu ente Habib ini. Ayo ke Rabito. Ente mesti bikin sertifikat. Ada sertifikat ente Habib ini. Ayo aneh anterin, kapan mau ke Rabito? Makanya Jenderal Sudirman ini Habibin. Pokoknya di sini kalau ada orang punya nama, yang kaya punya nama, oh dia bisa dihabibin, hati-hati. Begitu cara mereka menebar pengaruhnya itu. Orang yang punya pengaruh yang besar, Habib, Habib, Habib. Dikasih aja stempelnya. Ada yang bayar 400 juta, 500 juta. Ente Bang Haji nggak usah bayar, gratis. Ini cara mereka. Ya. Kemudian gerakan politik, Masya Allah, luar biasa. Provokasi luar biasa. Sahabat saya itu, Rizik Syihab ini sahabat dari muda, saya bersahabat sama dia. Tapi sekarang Masya Allah, megalomania. Ngajak perang aja bawaan. Asah golok, celurit, perang. Perang, revolusi, revolusi. Memang tujuannya dia memang mau pengen jadi Khomeini di Indonesia. Itu cita-citanya. Hati-hati ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Orang akhirnya ternyata kalau perjuangan ini tidak terorganisir, maka Nabi SAW bersabda ya bahwa kezaliman yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Maka PWI LS adalah organisasi untuk mengcounter agenda Ba'alawi dalam rangka ingin menjajah Indonesia secara spiritual, secara ekonomi dan secara politik. Maka hukumnya wajib kita dukung PWI. Paham? Paham? Oke. Ini udah malam ya. Poinnya sudah dapat, kita poinnya sudah dapat. Bahwa makanya nanti insya Allah tanggal 27 Juli saya sediakan tempat saya lapangan Soneta Records di Depok untuk pelantikan PWI Jabodetabek. Saya ingin tunjukkan kepada bangsa Indonesia, kepada umat Islam Indonesia, kepada Ba'alawi, saya ada di PWI. Ya. Karena PWI lah satu-satunya organisasi yang punya komitmen untuk menjaga akidah umat Islam, untuk menjaga kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada pengotoran turunan-turunan palsu ini. PWI lah yang ternyata peduli terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, saya wakafkan karir saya, jiwa saya, usia saya untuk membackup gerakan Persatuan Perjuangan Wali Songo Indonesia. Ada orang bilang, Bang Haji, ente kan udah aman, nyaman, udah jadi superstar, udah jadi legend, udah kaya, ngapain lagi Bang Haji counter-counter Ba'alawi? Nanti forsanya hilang, Fahmi Tamaminya hilang, Soneta nggak dilihat orang lagi, gua kagak peduli. Kenapa? Saya melihat firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian hai umat Islam, umat yang terbaik yang dilahirkan dari bangsa manusia. Kenapa? Karena kalian punya konsep untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan kalian adalah umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melanjutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu hai umat Islam yang sungguh-sungguh menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada hal yang ma'ruf, dan sungguh-sungguh mencegah kemungkaran. Itulah orang-orang yang beruntung. Mau beruntung apa tidak? Mau beruntung dunia akhirat apa tidak? Bela PWI. Allahu Akbar. Forsa, Fahmi Tamami, Pamdi, semua PWI harus terintegrasi solid, membela umat, menjaga Islam, menjaga marwah Rasulullah SAW, dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, saya akan tutup dengan sebuah lirik yang terinspirasi dari sabda Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Innama bu'ithu liutamima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk membangun akhlak yang mulia. Oleh karena itu, apa yang saya utarakan diikuti ya. Oke? Hayya 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 hayya. Hayya 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 hayya. Hayya 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 hayya. Dalam berbicara harus memakai akhlak. Di dalam berbusana harus memakai akhlak. Dalam rumah tangga harus memakai akhlak. Di dalam bernegara harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Manusia kan hina kalau tidak berakhlak. Harta dan jabatan tak menjadi ukuran. Gini bang G. Lagi. Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Akhlak membedakan manusia dan hewan. Karena hewan tidak punya keimanan dan tak punya pemikiran. Hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Dararam daram daram dam. Dararam daram dararam. Dararam daram dararam. Dararam daram dararam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Fatimah al-Hasan Husain wa dzurriyyatihim wa ali ashabihim. Salatan tamlau khazainullahi nura wa taqulu bi ali nafsina walil mu'minina farajaw wa mahrajaw wa shifaa'aw wa surura. Allahumma nadhim ahwalana wa hassin af'alana. Ya halisna min alamil faqri wad dhulli wa asimna min al-bala' wal waba' wat ta'un wa min syurril a'da' wa syayatin wasil amr busu. Allah yasilana al-imtidam fi umur ad-dunyah wa dunyawiyah wa hasil hajatana bil khair wa hasil hajatana bil khair ya zaidan li nabiyina al-khairir fi ilmih zidna wa aulatana wa jama'atana wa ahlana wa qaumana wa dhurriyyatana ilman nafi'ah ilman mubarakah ya man nasara sayyidina Ibrahim ala adai ahli a'da al-mu'minin wal mu'minat ya kashifad durra sayyidina Ayyub ishif amraduna wa jama'atana ya mustajab da'wat Zakaria iqdi jami' hajatina min hawaijina al akhirah. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunal khasirin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana talamidana wa jama'atana wa ahlana qawmana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil qur'an wa ahlus sunnah wal jamaah wa la taj'alna wa iyyahum minal syaitanir. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatikal nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi Muhammad wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Hadirin rahimakumullah, syukur alhamdulillah acara demi acara telah usai dan paripurna. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri.
terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah zuriat Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah Laskar Sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah. Demi bela agama, juga bela negara, ikhlas jihad dan Syahid bersama ulama. Relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Wali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu di badan, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah Laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Wali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami